Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota kelompok. Saya sendiri, Noni Unit Infinite. Saya Olvin Sri Kandimbuik dengan materi karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik, mencakup perkembangan fisik dan psikomotorik serta implikasinya dalam pendidikan di jenjang sekolah dasar. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan peserta didik di tingkat sekolah dasar melibatkan perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satunya adalah perkembangan psikofisik. Perkembangan psikofisik mencakup dua komponen utama, yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik, yang saling terkait dan mempengaruhi kemampuan anak dalam menjalani proses pembelajaran serta berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak pada jenjang usia sekolah dasar berlangsung pesat dan memiliki banyak implikasi yang mempengaruhi proses belajar serta interaksi sosial mereka. Perkembangan fisik anak pada usia sekolah dasar biasanya berlangsung pada rentang usia 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan tubuh yang relatif stabil dibandingkan dengan masa balita dan remaja. Meski demikian, ada beberapa perubahan penting yang terjadi dalam aspek fisik mereka, antara lain yaitu: yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Anak SD mulai tumbuh stabil dengan penambahan tinggi badan sekitar 5-7 cm per tahun. Pubertas mulai muncul pada usia 10-12 tahun, terutama pada anak perempuan. Yang kedua yaitu koordinasi motorik kasar. Anak semakin terampil dalam aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan melempar dengan keterampilan yang lebih terkoordinasi. Yang ketiga yaitu koordinasi motorik halus. Kemampuan tangan dan jari anak berkembang terlihat dari keterampilan menulis, menggambar, dan merakit benda. Yang berikut yaitu kekuatan dan stamina. Anak lebih kuat dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi untuk aktivitas fisik. Yang berikut perubahan pada organ tubuh. Tulang, otot, dan sistem peredaran darah semakin kuat dan efisien. Yang berikut tanda-tanda pubertas awal. Pubertas dimulai pada usia 10-12 tahun dengan perkembangan pada anak perempuan dan perubahan suara pada anak laki-laki. Poin yang berikut yaitu keseimbangan dan keterampilan sosial. Anak lebih mampu mengkoordinasikan tubuh dan berkolaborasi dalam permainan serta berkembang keterampilan sosial. Poin yang berikut yaitu kesehatan gigi. Anak mengganti gigi susu dengan gigi tetap hingga usia 12 tahun. Poin yang berikut yaitu kebiasaan fisik dan gaya hidup. Aktivitas fisik secara teratur penting untuk perkembangan tubuh dan kesehatan jantung anak. 2. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik anak SD atau sekolah dasar mengacu pada perkembangan keterampilan motorik dan kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh yang melibatkan koordinasi antar otak dan tubuh. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan motorik dengan lebih terstruktur. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan psikomotorik anak SD. Yang pertama, motorik kasar. Anak-anak SD semakin terampil dalam aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh besar seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga, misalnya sepak bola, basket, dan bersepeda. Yang kedua, motorik halus. Anak-anak mengembangkan keterampilan kontrol tangan dan jari yang lebih presisi seperti menulis, menggambar, dan menarik benda. Yang
implikasinya dalam jenjang sekolah dasar. Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik di sekolah dasar memiliki dampak signifikan terhadap pembelajaran, kesehatan, keterampilan sosial, dan pengembangan pribadi mereka. Keterampilan motorik yang baik mendukung prestasi akademik, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat kemampuan sosial dan kerjasama. Selain itu, perkembangan ini juga mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan fisik dan mental di masa depan, serta meningkatkan disiplin dan kemampuan mengatasi stres. Oleh karena itu, penting untuk memberikan anak-anak kesempatan yang cukup untuk mengembangkan aspek fisik dan psikomotorik mereka di sekolah. Kesimpulan, perkembangan psikofisik peserta didik di sekolah dasar melibatkan aspek fisik dan psikomotorik yang saling mendukung. Perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh, koordinasi motorik kasar dan halus, serta kesehatan yang baik mempengaruhi kemampuan belajar dan beraktivitas. Sementara itu, keterampilan motorik halus, koordinasi tangan dan mata, serta pengendalian gerakan tubuh meningkatkan kemampuan akademik, sosial, dan emosional anak. Implikasinya dalam pendidikan adalah perlunya kegiatan fisik dan latihan motorik dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan tersebut. Anak yang sehat dan terampil secara psikomotorik lebih mampu berpartisipasi dalam pembelajaran yang mengatasi tantangan sosial, sehingga penting merancang program yang mendukung perkembangan fisik dan psikomotorik agar peserta didik berkembang secara optimal. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.